Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1, Bapak Ibu. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami oleh siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar batas khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban untuk soal nomor 1 Bapak Ibu C 2 dan 3, yaitu kapasitas belajar tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah dan kapasitas belajar khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Berikut adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu A. Mewajibkan membeli buku pelajaran dan koperasi sekolah. B. Menggunakan hukuman untuk menanamkan ketaatan. C. Menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, memfitnah, dan sebagainya. D. Mengklasifikasikan perbedaan budaya di antara suku bangsa di Indonesia. Jawaban untuk soal nomor 2 C. Menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, memfitnah, dan sebagainya. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke leding jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar, peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif atau pendengaran. B. Visual, pandangan mata atau kinestetik gerak. C. Auditif, pendengaran atau kinestetik gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik.
Jawaban untuk soal nomor 3 D. Auditif, visual, kinestetik. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, menuruti dorongan kata hati. B. Reflektif, berpikir kemudian bereaksi. C. Gaya berpikir terkait. D. Gaya berpikir bebas. Jawaban untuk soal nomor 4 A. Impulsif, menuruti dorongan kata hati. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Salah satu ciri teori belajar rekonstruksisme dalam proses pembelajaran adalah A. Pembelajaran sangat mengutamakan kondisi lingkungan. B. Guru memanfaatkan secara optimal pemberian penguatan atau reinforcement. C. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. D. Kegiatan pembelajaran dipilih atas dasar minat siswa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 C. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil. 2. Pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang atau stimulus dan respon. 3. Pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri. 4. Siswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajari. Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku behavioristik adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1 dan 3. D. 3 dan 4. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 B. 2 dan 3. 2. Pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang atau stimulus dan respon. 3. Pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri. Kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu. Guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dipelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar adalah A. Behavioristik. B. Konstruktivistik. C.
humanisme. D. Gestalt. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 Bapak Ibu, C. Humanisme. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Denny adalah seorang siswa berprestasi sehingga mendapat penghargaan hadiah. Dampak Denny lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan CBSA. Materi pelajaran disajikan berbentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. PBM yang dilakukan guru tersebut dilandasi teori belajar, A. Bioheuristik, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Gestalt. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8, B. Konstruktivistik. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Pernyataan berikut. 1. Siswa dikondisikan harus menerima informasi kompleks dan menerapkan ke situasi lain. 2. Pembelajaran dikemas bukan pengetahuan. 3. Guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 4. Guru memberikan kesempatan kepada menerapkan strategi belajar yang disarankan. Pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar konstruktivistik adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, dan 3. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9, C. 2, 3, dan 4. 2. Pembelajaran dikemas bukan menerima pengetahuan. 3. Guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 4. Guru memberi kesempatan kepada menerapkan strategi pembelajaran yang disarankan. Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu. Soal terakhir di video kali ini. Kita menentukan kategori dan membentuk sesuatu yang dengan pasti memaknai fenomena. Kategori ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek dengan perbedaan-perbedaan yang nyata, berdasarkan karakteristik umum serta mengurangi kerumitan kondisi lingkungan. Strategi tersebut dikenal dengan model A. Berpikir induktif, B. Berpikir deduktif, C. Pencapaian konsep, D. Pengemasan awal. Jawaban untuk soal nomor 10 A. Berpikir induktif.
Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.